Hmm, Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, balik lagi dengan aku Nita. Dan sebelumnya pasti udah pada denger dong episode pertama podcast Keltok bulan kemarin. Kalau belum denger, harus banget dengerin dulu nih. Oke teman-teman? Oke. Di sini aku gak sendiri pastinya. Ada bintang tamu yang gak kalah luar biasa dari episode pertama. Yuk kita langsung kenalan aja nih sama Teh Bella. Halo Teh Bella, boleh nih kenalin diri Teteh ke teman-teman? Podcast ini silahkan. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Cika Sabila. Saya alumni Polban, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Analis Kimia, angkatan 2016. Salam kenal. Salam kenal kembali Teh Bella. Oke, jadi itu bintang tamu kita hari ini teman-teman. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, langsung aja ya Teh ya. Aku pengen tahu dulu nih, Teteh ini sekarang lagi kerja di mana dan bagian apa? Silakan Teh. Ya, alhamdulillah saya kerja di PT Jabil Sirkuit Indonesia. Letaknya di Jalan Soekarno-Hatta, masih di Bandung juga. Posisinya Quality Chemical Process Operator bagian Inspektor. Saya kerja dari 25 Februari 2020. Oke, sampai titik ini gitu ya Teh ya, kerja di tempat yang luar biasa, dapat bagian yang keren banget gitu ya. Pasti ada proses gitu ya untuk mencapai hal itu. Mungkin dari Teteh bisa bagi-bagi nih tips untuk mendapat relasi dan beradaptasi dengan cepat di dunia karir maupun proses menuju dunia karir itu apa aja sih Teh? Silahkan Teh. Kalau misalkan untuk di dunia kerja ya, untuk mendapatkan info lowongan kerja sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, didapat juga dari grup alumni. Nanti kalau misalkan kalian udah jadi alumni gitu ya, kayak saya gitu ya, otomatis nanti tuh angkatan-angkatan atas yang udah jadi alumni pun bakal nge-invite kita ke grup itu gitu. Terus kalau untuk teman-teman luar jurusan juga kadang suka ngasih info kayak misalkan, ini ada info untuk jurusan Tekim di perusahaan aku, misalkan kayak gitu. Nanti dia suka ngasih, tolong share dong di info angkatan kamu. Kalau misalkan untuk beradaptasi sih, sadar gak sih kalian kalau dari kecil juga kalian udah belajar beradaptasi gitu. Orang-orang yang kita temui itu sudah mulai matang dalam pemikirannya, sudah mulai dewasa dalam sikapnya. Nah, kalau saya belajar dari berorganisasi. Kenapa? Ketika kita berorganisasi, kita kan ketemu dengan banyak kepala. Kita ketemu dengan beberapa pendapat yang mungkin kadang kita juga sepaham atau juga kita tidak sepaham gitu. Dari situ juga kita bisa nyikapin, oh iya yang kita bisa, mungkin kita bisa berbagi. Tapi kalau misalkan beda pendapat, kita juga bisa tahu kenapa dia bisa berpikiran seperti itu. Bisa aja jadi nambah lagi ilmu kita untuk membandingkan bagaimana sih pendapat dia dan pendapat kita. Kalau di tempat kerja sejauh ini, adaptasinya tuh lebih ke budaya. Kenapa? Karena kan budaya tempat kerja tuh beda-beda. Otomatis yang adaptasi bukan diri kita terhadap sifat orang, tapi diri kita sama kesehatan kita juga gitu. Kayak gimana nih cara kita buat mengatur waktu, mengatur jam tidur, jam makan. Dari situ udah mulai nih kepikir, oh mungkin kita harus mulai nge-push diri ketika untuk waktunya bekerja, kita sebelumnya harus banyak-banyak istirahat, apalagi untuk kerja shift malam. Tapi kalau kerja, kita cuma kerja 6 jam tuh kayak udah kerja 12 jam. Kenapa? Karena yang dipikirin itu juga beban juga. Sedangkan kalau misalkan di kampus, kita masih bisa gotong royong sama temen. Kalau di tempat kerja kan tiap orang berbeda tupoksinya. Dari situ juga belajar bagaimana memanage waktu pada saat bekerja. Udah mulai harus beradaptasi dengan budaya tempat kerja. Mungkin ada juga yang tempat kerjanya nyantai, tapi kan kita nggak tahu beban apa yang dia pegang di balik nyantainya kerja. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian ingin beradaptasi di lingkungan baru, pertama kalian harus tahu dulu budaya tempatnya. Kayak misalkan kalau di
Jabil nih, budayanya itu ketika azan kita harus cepat-cepat ke masjid karena waktu istirahat 15 menit untuk sholat tuh emang benar-benar untuk dipakai sholat, gak bisa untuk dipakai kayak tidur kayak gitu. Nah setelah itu budayanya juga ketemu sama orang di atas kita, jabatan di atas kita, mau itu leader atau itu supervisor, manajer atau departemen lain. Kayak misalkan untuk manajer, kita harus tahu dia orangnya bagaimana, mood-moodan atau enggak. Kita tuh harus beradaptasi dengan sifat atasan juga karena berpengaruh kan. Kalau misalkan kita kenapa-kenapa itu ngaruh ke penilaian. Jadi kalau untuk di tempat kerja itu segala hal itu bisa jadi penilaian tanpa kita sadari. Makanya kita itu harus harus cermat dalam memahami situasi, cermat juga dalam memahami kondisi kita. Kayak kita lagi capek, ya udah mending jangan cari gara-gara, udah kerja aja biasa gitu. Kecuali kalau misalkan suasananya lagi nyantai, gimana cara menghidupkan suasana kerja jadi nyaman? Yaitu ya udah dengan mencari teman yang sepaham. Kayak gitu sih, yang pertama paling penting itu harus ketahui dulu budayanya. Yang kedua, posisikan kita yang terbaik memberi kepada orang yang kita hadapkan, mau itu atasan atau teman atau misalkan junior juga. Itu kan kita harus punya attitude yang baik. Suka atau enggak, mau betah atau enggak, itu balik lagi ke kalian. Kalian juga pikirin kayak apa yang sudah diadaptasikan oleh diri kita, kalian juga berpikir ini cocok nggak sih untuk kita gitu. Pasti kan kalian juga, ini teman yang sefrekuensi tuh ini, oh ini nih yang nggak sefrekuensi ini gitu. Kalian juga jadi tahu, sama di tempat kerja juga saya gitu, kayak kerjaan yang bikin saya good mood tuh ini, yang bikin bad mood ini, gimana nih cara ngatasinya. Ketika kerjaan yang bikin bad mood, lebih kayak ngajak temen buat semangatin gitu, kita saling semangatin biar apapun yang terjadi, apapun kerjaan kita seberat apapun, ya udah kita jalani dengan baik-baik aja lah gitu, biar bikin lingkungan yang nyaman. Oke, dari Teteh sendiri nih, ada kiat-kiat sukses dalam menghadapi dunia kerja. Ada nggak sih Teh kiat-kiat sukses gitu yang Teteh rasain, versi Teteh sendiri, kiat-kiat suksesnya itu dalam menghadapi dunia kerja itu apa gitu? Silakan Teh. Kalau dibilang kiat-kiat sukses kan sukses gitu ya. Kalau dibilang sukses juga aku belum lah ya. Cuman aku udah melalui fase-fase fase-fase yang belum kalian lalui gitu. Dari pengalaman sih, kalian jangan pernah takut buat mencoba ya. Kita nggak akan tahu di depan kita bakal ada apa. Coba aja, lebih baik kita nyesel karena pernah nyoba daripada nyesel gak pernah coba, karena penasarannya katutuluyan gitu ya bahasa Sundanya. Jadi kita tuh bakal penasarannya bisa aja seumur hidup gitu karena nyesel gak pernah coba. Mending nyesel pernah nyoba. Yang kedua, ketika kalian udah berhasil mendapatkan kerja, terus kalian udah dapat pekerjaan, kalian juga harus bertanggung jawab. Makanya ketika kalian mendapatkan satu posisi, tanggung jawab kalian tuh pasti besar. Sekecil apapun posisi, tanggung jawabnya tuh pasti besar. Kayak misalkan kalian menjadi quality. Quality itu bertanggung jawab untuk mencari defect dari produk. Kalau misalkan aku nggak maksimal, pasti ada produk yang cacat yang lolos. Dan itu kan nanti yang berpengaruh ke perusahaan juga gitu. Udah sama perusahaan jelek, atau misalkan nanti nama kita juga jadi jelek, nih kalian bertarung aja lah sama pekerjaan itu. Yang penting kerjaan beres, pahit manisnya kalian makan, karena itu juga buat diri kalian gitu. Terus yang ketiga, kalau misalkan kalian mengalami kesusahan gitu di kerjaan, kayak aduh aku nggak bisa nih kayak gini, ya kalian jangan takut buat bertanya. Karena ngapain sih ada senior, ngapain sih ada atasan, kan mereka juga pasti pengalamannya lebih gitu dari kalian. Ya udah tanya aja gitu, toh itu buat kebaikan kalian sendiri. Namanya pekerjaan, kalau salah ya harus dievaluasi gitu. Ya mungkin cara memberitahunya yang salah. Tapi kita juga jangan sampai berkecil hati kayak udahlah jadi gak mau kerja lagi. Nah jangan sampai kayak gitu, karena itu tuh perjalanan kalian tuh baru dimulai loh gitu. Apalagi yang fresh graduate pasti banyak tantangannya, kayak baru tahu nih kerja tuh kayak gini ya. Kalau saya nggak pernah belajar dari kesalahan itu, saya nggak akan bisa sekuat sekarang gitu. Saya nggak akan bisa lebih berani dari sekarang. Jadi kalau bisa jangan nyerah, karena
ya namanya suka duka dalam pekerjaan itu pasti ada gitu. Terus yang terakhir, kalian harus percaya diri, apapun kekurangan, apapun kelebihan yang kalian punya, kalian tetap harus bersyukur dan percaya diri. Karena kalian tuh udah beruntung gitu kalau udah dapat pekerjaan. Karena lagi zaman sekarang kan susah juga buat dapat pekerjaan. Lebih baik kalian berusaha yang ada aja. Kalau yang belum punya pekerjaan, coba terus lagi untuk mencari pekerjaan, dan percaya diri aja kalau misalkan kalian tuh pasti dapat pekerjaan dan kalian tuh layak juga untuk bekerja, kayak gitu. Mungkin bisa disimpulin ya dari pemaparan Teteh yang panjang dan sangat bermanfaat banget ilmunya gitu ya. Yang pertama, mungkin kiat sukses dalam menghadapi dunia kerja itu jangan malu bertanya, jangan takut salah, hadapi segala tantangan, belajar dari kesalahan dan percaya diri. Bener gak Teh? Betul. Oke, kita langsung aja Teh ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Teteh bisa sharing-sharing nih pengalaman bisa sampai di titik sekarang ini gitu. Boleh diceritain Teh, silahkan. Oke, mungkin dari tingkat akhir aja ya, dari masa-masa diawali dari masa-masa kestrugglean itu dari tingkat akhir. Karena dulu saya waktu mau nyari tempat KP udah ngelamar, akhirnya saya bisa KP juga di PT Dirgantara Indonesia, di PT DI. Yang khususnya itu yang tentang manufaktur pesawat terbang. Nah dari situ ya biasa KP, nah ternyata materi-materi yang ada di KP itu terpakai nih di tempat kerja sekarang. Saya juga gak nyangka ternyata tempat kerja sekarang itu berkesinambungan dengan PT Dirgantara Indonesia. Kalau misalkan PT Dirgantara Indonesia itu ngurusin kayak bagian sayap pesawat, bagian badan pesawat, tapi kalau PT Jabil itu ngurusin kayak mur pesawat, terus gagang pintu, kayak furniture dan part-part manufaktur mesinnya. Jadi masih skala kecil, tapi dari KP itu untungnya saya masih ada laporan dulu kan, laporan KP. Itu tuh dibaca terus sebelum kerja tuh ya. Dan itu alhamdulillahnya tuh kepake gitu di tempat kerja karena prosesnya sama banget gitu. Dan ternyata di PT Dirgantara Indonesia dan di PT Jabil itu nama prosesnya itu kan namanya proses anodizing. Nah kalau dianalis sendiri tuh kita nggak belajar. Jadi itu benar-benar hal baru untuk aku selama KP dan kerja, karena aku tuh misalkan hanya bagian ngecek larutan kan, kalau di PT DI sih kebagian ya kalau itu, tapi kalau di Jabil tuh sama sekali enggak. Jadi benar-benar yang aku lakuin itu quality yang biasa dilakukan oleh anak teknik kimia. Dan saya juga belajar tentang proses gimana proses anodizing gitu, pelapisan logamnya kayak gimana, di mana itu tuh dipelajari oleh anak teknik kimia. Nah, dari situ saya mikir ternyata pekerjaan aku tuh nggak sama waktu aku kuliah gitu. Tapi itu juga bukan hal yang buruk gitu, nggak apa-apa gitu. Karena yang namanya ketika kalian bekerja itu tuh kalian belajar lagi dari nol. Makanya nggak usah takut kalian kayak, yuk gimana ya, takut kerja aku kuliah nggak bener nih. Nah kalau dibilang bener, aku juga dulu kuliah nggak terlalu bener-bener amat gitu. Tidur juga kadang suka ketiduran gitu. Remet ya pastilah ada remet-remet gitu. Siswa biasa. Tapi kalau untuk kerja semua juga sama gitu. Nggak ada di tempat kerja, oh ini ya yang dulunya mapres, kerjanya dibedain. Enggak gitu, semua tuh sama. Kesempatan bekerja untuk orang semua sama. Jadi buat kalian yang merasa takut, gimana nih aku IPK aku kecil dan sebagainya, rezeki orang tuh beda gitu. Tapi berusahalah dari sekarang, mau kalian tingkatin IPK, ya berusaha aja gitu. Kalian mau dibagusin di TA atau di KP, ya lakuin gitu. Apapun yang masih bisa dilakuin, ya udah lakuin. Yang udah kelewat, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah terlanjur misalnya nilai aku udah terlanjur BC, udah terlanjur C, udah gitu, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian nggak keterima alasannya karena IPK, ya mungkin bukan rezeki toh. Masih banyak yang membuka dan melihat dengan IPK kayak gitu. Terus dulu juga sempat nganggur ketika teman-teman sidang kan, setelah sidang akhir tuh kita dapat namanya SKL sebelum dapat ijazah. Nah SKL tuh bisa dipakai buat ngelamar kerja. Nah ketika teman-teman kelas aku udah mulai kayak daftar-daftar pakai SKL,
Dan aku tuh masih ngurusin aja revisian gitu. Aku tuh masih fokus sama revisian sama partner aku. Nah, berarti kalau misalkan total, karena kebetulan juga dulu tuh masih belum pandemi, jadi teman-teman aku juga dapat kerjanya sebulan setelah dapat ijazah udah kerja, 2 bulan setelah dapat ijazah itu udah kerja. Kalau aku berarti kehitungnya 3 bulan 4 bulan dari dapat ijazah udah dapat kerja. Ya alhamdulillah ya, meskipun ngelihat teman-teman udah dia udah kerja gitu, kadang kan kayak aku gimana, kadang kayak panik, pastilah kayak pengen kerja juga gitu. Cuman kan pasti semua ada waktunya gitu, kayak good things tuh pasti take time gitu, kalian pasti sabar aja dulu. Nah, kalau untuk di Jabil sendiri, dulu aku pernah sempet kayak, ayo udahlah sekarang mah haula aja. Jadi dulu aku pernah ada masanya menggebu-gebu, ada juga masa yang kayak ya udahlah santai aja. Nah, ketika menggebu-gebu tuh malah aku nggak dapet gitu, udah jauh-jauh ke Karawang, udah waktu itu sempet ke Jakarta, tapi kok nggak dapet gitu, kan pasti sakit hati gitu, wajar. Tapi ketika aku menyerahkan semuanya kayak ya Allah udahlah gitu, aku mah kalau misalkan rezeki aku pasti dapet gitu, nggak usah takut. Dari situ aja aku daftar di Jabil tuh hari Selasa, daftar terus besoknya hari Rabu tidur siang tuh kan aku. Nah, jam 3 sore kebangun sama telepon. Pas di telepon dapat panggilan interview HR dulu kan biasanya. Terus katanya dapat panggilan nih buat nanti datang bisa nggak minggu depannya tuh buat interview sama psikotes. Oh ya udah bisa, tapi dari situ kayak udahlah jalanin aja, nggak menggebu-gebu juga. Senang pasti ada, cuman kayak udah euforianya udah beda gitu, karena mungkin kayak udah ngelihat teman-teman kerja dan aku tuh kayak terhitung kayak ini aku udah nganggur lama gitu, padahal pasti masih ada gitu yang lebih lama. Nah, dari situ datanglah interview. Udah ada interview psikotes, dan pada saat beres psikotes interview langsung kan dikasih tahu yang lolos interview HR langsung interview user nanti sore. Kan interviewnya tuh jam 11 siang. Nah, kalau lolos interviewnya usernya nanti jam 2 sama jam 3. Dari situ juga nggak berharap apa-apa gitu. Di situ bareng sama teman aku yang anak tekim. Pas dikasih tahu, alhamdulillahnya lolos gitu interview HR. Langsung lah jam 2, jam 3 tuh interview user. Interviewnya kalau pas HR tuh pakai bahasa Indonesia, kalau pas user itu pakai bahasa Inggris. Udah kayak udahlah gitu, Inggrisku juga standar-standar aja gitu, nggak bagus-bagus amat. Cuman pas ngobrol sebisanya, ya udah serahin aja. Terus udah kayak gitu, nggak pede juga, kayak udah deh kayaknya gagal gitu. Taunya pas udah ditelepon tuh besoknya, ditelepon buat datang medical check up ke Pramita Lab kan. Dari situ kayak ini keterima, terus disuruh ngisi link pendaftaran juga kayak data diri, terus ngisi ukuran sepatu. Kataku, ini beneran gitu, hal yang aku nggak duga-duga banget gitu. Dipikir-pikir, kalau rezeki mah pasti dimudahin gitu. Dan ternyata kalau dihitung-hitung tuh cuman seminggu proses rekrutmen, dimana biasanya kalau rekrutmen tuh sekitar sebulan atau enggak 2 minggu lah paling cepat. Karena dari situ selalu yakin kalau misalkan sampai sekarang gitu ya, kalau rezeki mah nggak akan kemana gitu. Mau kalian kemana juga, ya pasti diikutin sama si rezeki itu gitu. Kalian pasti dapat, tapi ya waktunya, asal kalian sabar. Tapi kan yang namanya aku udah susah-susah nih dapat kerja, masih ada di luar sana yang belum dapat kerja gitu. Udah kita bersyukur aja, apalagi ditambah juga gitu. Orang-orang lagi pada gencar-gencarnya cari kerja. Kenapa kita nggak bersyukur aja gitu? Udah dapat kerja, meskipun pahit manisnya ya cuman kita yang rasain gitu. Orang lain nggak tahu. Kayak gitu. Oke, panjang banget dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya Teh ya. Dari Teteh sendiri, mungkin ada penyemangat buat mahasiswa tingkat akhir di sini atau mahasiswa angkatan 19, 20, 2021 nih. Persiapan juga ya Teh ya. Iya. Yang akan menghadapi dunia karir. Silakan Teh. Silakan sampaikan semangat yang menggebu-gebunya gitu. Silakan.
Pokoknya jangan pernah takut, kalian pasti lulus tepat waktu insya Allah, karena Polban mah sangat membantu kalian untuk lulus gitu, dan pasti teman-teman dan lingkungan Polban, mau itu yang masih di Polban alumni atau dosen, pasti membantu kalian untuk dapat kerja gitu. Jadi kalian sebenarnya beruntung masuk Polban gitu, meskipun ya awalnya kalian pengennya universitas gitu, tapi kan jatuhnya malah ke politeknik. Ya jangan pernah menyesali itu, karena ya Polban juga pasti memberi yang terbaik buat kalian. Kalau kata motonya mah assuring your future gitu, itu tuh benar gitu ya, baru sadar sekarang. Terus buat yang semuanya, mau itu tingkat akhir, semester 1, 2, 3, 4, 5 dan yang lainnya lah ya, cuman satu sih, kalau misalkan kalian lelah gitu, nggak apa-apa kalian istirahat gitu. Kalau misalkan kalian yang namanya sedang mengejar sesuatu, kalian pasti berlari. Ketika kalian lelah, kalian nggak apa-apa berjalan gitu. Ketika kalian lelah berjalan, nggak apa-apa kalian misalkan ngorondang gitu, kalian nggak apa-apa sambil ngesot juga nggak apa-apa, asal jangan berhenti. Karena kalau kalian udah berhenti, susah lagi buat memulai. Lebih mau usaha juga gitu. Kalau kalian udah capek berusaha, misalkan dulu kalau aku kayak sehari harus 5 nih ngelamar, tapi kan capek juga ya, yaudahlah sehari 1 atau seminggu 1 gitu. Nggak apa-apa, asal jangan berhenti, kalian terus aja berusaha. Kayak kalau tingkat akhir revisian, nggak apa-apa, cicil aja, buka-buka apa yang diubah dikit-dikit, asal kalau bisa ya jangan berhenti gitu. Semangat terus, karena kalian pasti mendapatkan apa yang kalian inginkan suatu saat, dan kalau nggak dapet juga pasti dapet yang lebih-lebih terbaik dari yang kalian inginkan, dan pasti itu yang sangat-sangat kalian butuhkan. Kayak gitu aja sih. Terima kasih banyak dari Teteh gitu ya. Dari aku mungkin bisa diambil kesimpulan, inti dari semuanya adalah dengerin podcastnya, karena inti-inti poin dari semuanya itu ada di pembicaraan Teh Bella tadi. Dan dari aku kesimpulannya, semangat buat semua teman-teman yang dengerin podcast kali ini, teman-teman yang berjuang, para pejuang hebat, dan kalian sudah hebat bisa sampai titik ini dan terus berjuang. Intinya doa, usaha, dan ikhtiar jangan lupa. Tapi gimana nih, sayang banget kita udah di akhir acara podcast kali ini dan waktunya mungkin udah habis juga. Teh, keren banget sih Teteh, aku apresiasi luar biasa. Terima kasih udah bisa nyempetin sharing-sharing sama kita ya Teh ya. Iya, makasih juga udah percaya sama aku buat berbagi pengalaman yang kalau bisa dibilang manis pahitnya ada di dalam semuanya. Semoga jadi pembelajaran juga buat kalian yang dengar. Oke, jadi intinya sayang banget nih teman-teman, podcast kali ini itu adalah podcast terakhir dari Curl Talk. Tapi jangan khawatir, di bulan September nanti masih ada kegiatan yang lebih seru lagi pastinya. Pasti penasaran kan bakal ada apa sih selanjutnya? So stay tune and pantengin terus IG HMJTK. Dan dari aku dan dari Teh Bella juga pamit undur diri ya Teh ya. Iya. Oke, dari kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilapan. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini semangat dan banyak hikmah yang bisa diambil intinya. Terima kasih dari aku. Wassalamualaikum teman-teman.